sebenarnya tuh tentang pernikahan saya, ya gini loh Mbak sih, saya tuh kan ada sedikitlah masalah, sebenarnya bukan masalah sih kalau buat saya, karena saya tuh kan pergantian kelas. Tadinya saya kan, kelas tuh ngikutin anak naik, saya naik kelas juga. Nah, permasalahannya di situ. Nah, sekarang tuh nikah, anak orang anak bekas didikan orang kawan lah gitu kan, kawan saya. Nah, saya sudah menanya sebelum saya megang anak sekarang tuh kelas 5 ya, kelas 5 B. Saya nanya juga ke guru yang sebelumnya tuh, kata saya, "Gimana anaknya?" Kata beliau tuh, "Anaknya ya seperti itulah Bu Nur." "Oh, Mhm. sudahlah," kata saya tuh, lihat nilai lapornya. Kalau lihat nilai lapornya saya pribadi tidak terlalu inilah, karena saya belum maksudnya tuh belum terjun langsung mengajarkan anak itu. Kalau Mhm. kalau nilai lapor tuh saya tidak terlalu percaya lah Bu. Iya dah Bu ya? Iya. Benar Bu, itu masalahnya. Sebelum saya terjun gitu kan mengajar anak itu. Nah, permasalahannya si anak ini Bu ya, kurang respon dan minat belajarnya tuh sangat kurang Bu. Saya sampai, ada ngeluh sama kawan, "Kok gini ya anak yang saya pegang sekarang nih ya?" Nah, di situ tuh permasalahannya, sampai Mhm. bingung lah saya tuh Bu Desi. Mhm. Oh, jadi begitu masalahnya tentang anak ya. Eh, Mhm. jadi Ibu Nur sudah melakukan upaya apa sama anak kita ini, Bu? Saya tuh kalau melakukan upaya tuh sebisa saya, terus Mhm. memang sudah tugas saya kan untuk Mhm. mengajar, walaupun anak itu berbeda dari kelas lain, sudah saya strateginya, eee, mengupayakan ya yang sebelum-sebelumnya gitu, ke anak yang Mhm. sebelum-sebelumnya yang sudah saya ajar. Mhm. Tapi kok tetap gitu Bu, kurang respon anaknya tuh. Terus misalnya kalau saya ini aja, saya ajak, ice breaking ndak, Mhm. melongo aja. Aduh, kata saya tuh, "Ini gimana?" Terus kalau saya, kasih tugas, kita kan tidak boleh apa tuh, memberikan tugas terlalu banyak gitu ya ke anak. Mhm. Jadi saya selalu menanyakan, Bu Guru menawarkan, "Bu Guru, belajar matematika tuh, maunya gimana nih? Bu Guru ada saran mau ini mau ini." Anak tuh malah, "Terserah Ibu lah," katanya. Astagfirullah. Nah, dengan kondisi respon anak kayak tadi, apa rencana ke depan Ibu Nur untuk mengatasi permasalahan yang sekarang Ibu Nur rasakan? Kalau mungkin sekarang kan sudah 3 bulan jalan ya kita ya? Iya. Nah, sudah 3 bulan jalan, mungkin dalam dalam sebulan kemarin tuh saya stres banget loh, Bu, bener Mhm. stres, "Aduh, ini gimana ya?" Padahal saya Mhm. di situ bukan nyombongkan diri lah, katanya katanya Iya. guru paling ramah, favorit, yang disayang anak. Ternyata ada kelas yang tidak respon ke saya gitu kan. Nah, upaya saya tuh mungkin dengan pendekatan, Bu. Mhm. Heeh, Mhm. pendekatan. Terus, sebenarnya sudah saya lakukan lah, walaupun belum 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 maksimal sih. Mhm. Sampai hari ya sampai inilah tadilah gitu kan, belum maksimal, cuma ya mungkin pendekatan dulu mungkin ya? Apa Iya. gimana ya? Jadi, kendalanya, eee, apa tuh Bu Nur, kendala yang Ibu Nur temui? Kendalanya tuh yang saya Mhm. temuin tuh kayaknya tuh si anak tuh, yang dulu-dulu saya tidak menyalahkan rekan rekan saya gitu kan, enggak. Mhm. Tapi posisi saya kan, kalau dibilang paling rajin enggak juga sih ya, karena gitu kan. Terus kayaknya tuh senior saya tuh dulu sering meninggalkan kelas, terus sering izin gitu loh. Nah, jadi si Mmm. anak itu tidak
terarah gitu ya kayaknya tuh, karena mungkin nggak ada tugas, terus nggak ada bimbingan gitu loh. Mhm. Kayaknya itu masalahnya. Jadi minat belajar si anak itu jadi tidak gimana ya, tidak gimana ya, minat minat anak tuh jadi lesu aja Mhm. gitu. Eee, Ibu Nur sudah, ada upaya lain ndak? Karena kan masih ketemu nih masalahnya, Hmm. masih kembali lagi pada posisi minat yang Ibu Nur rasakan masih belum, timbul. Apakah ada cara-cara lain yang, menurut Ibu Nur, eee, dapat dilakukan gitu, Bu Nur? Eh, saya alhamdulillah lah ya. Mhm, Mungkin dalam beberapa itu kata saya tadi kan, tidak tidak semuanya, terus tidak langsung langsung semuanya apa tuh, eee, keno da kita mhm, ngasih pengarahan. Mungkin ada baru 5 orang Bu Desi, baru ada 5 mhm, orang saya deketin gitu kan, saya mhm, deketin. Memang itu yang satu orang tuh memang dia suka katanya, "Saya suka sama Bu Nur," katanya gitu kan. mhm, Jadi saya melakukan pendekatan, nanya-nanya sama dia tuh, "Kenapa sih kawannya kok, kayak gimana?" "Iyalah orang beda kok," katanya, "cara ngajarnya." "Oh beda caranya ngajarnya gimana?" "Kalau bagi saya Bu Nur tuh asik, tapi bagi yang lain tuh," katanya, "kok gini ya ngajarnya ya, nggak mhm, langsung nggak disuruh-suruh tugas, nulis-nulis." Kalau saya kan enggak. Oh mhm, gitu, jadi anak tuh monoton. monoton. Dulu. Mmm, Sedangkan saya kan, bervariasi, ada 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 gimana ya, ada diskusi, terus ada wayahnya kita sama anak tuh curhat-curhat gitu kan. Nah, mhm, tapi alhamdulillah lah Bu Desi, mungkin, saya dengan pendekatan saya, ada peningkatan lah walaupun itu, belum separohnya gitu dari 23 anak gitu tuh. Tapi masih ja bingung sih. masih nah, jadi model, rancangan pembelajaran yang bervariasi tadi, kapan tuh sudah Ibu terapkan? Saya udah terapkan dalam 2 minggu inilah saya Oh, kan, sudah, dalam 2 minggu alhamdulillah. udah saya terapkan. Mhm. Nah, itu tadi ya baru ada 5 orang lah yang sangat respon ya, yang Pon sangat ya. penasaran. Mungkin kalau yang lainnya mungkin kalau saya pribadi sih nggak ngedes anak itu bodoh atau gimana, Ya. enggak. Mungkin dia tuh apa malu gitu kan, apa kan dari sama guru sebelumnya itu 3 tahun dipegang sama kawan saya. Mhm. Nah, harapan Ibu Nur untuk, model pembelajaran yang Ibu Nur lakukan saat ini terhadap minat siswa tadi harapannya ke Ya depannya kayak mana? kalau harapan saya ke depannya dengan saya mencoba pendekatan gitu ya ke anak, Mhm, dengan mhm, mengajak ngobrol dululah gitu kan, di waktu mhm, senggang saya ajak ngobrol anaknya, mhm, terus dengan cara berdiskusi lagi. mhm, Terus kalau kalau itu tuh kan tidak tidak hanya anak TK saja yang boleh nyanyi gitu kan, saya mhm, diajak juga gitu kan. Mudah-mudahan ke depannya ya strategi saya nih, ya saya akan kembangkan lagi gitu kan, gitu mhm. sih. Nah, jadi, komitmen Ibu Nur ke depannya, karena tadi kan masalah minat ini memang sangat penting ya Bu Nur, kalau siswa Mhm, kalau tidak berminat sama pembelajaran kan, ya mhm. pembelajaran kita menjadi, eee, pencapaian tujuannya kan tidak optimal. Nah, komitmen Ibu Nur nanti, bagaimana nih komitmen terhadap model pembelajaran Ibu Nur tadi yang kata Ibu Nur, udah Ibu Nur rancang bervariasi tadi? Kalau komitmen saya tuh Bu, akan tetaplah melakukan dengan strategi pendekatan ya Bu ya. Terus Mhm, bisa juga saya melalui WA group mhm, sama orang tua, mhm, untuk bekerja sama gitu Bu. mhm. Ada ndak rekan guru yang Ibu ajak, terlibat
atau Ibu ajak berkolaborasi dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa kita tadi? Oh, ada Bu, Ada, satu orang, satu satu orang orang, ada Bu, heeh, satu ada orang ya. ada yang selalu, memang karena dia sudah mengalamin, memang Mm-mm. begitulah kalau dari guru lain, kelas lain katanya, kita juga Mm-mm. serba salah mau nyalahinnya juga, karena kan itu kode etik kita, nggak boleh nyalahin juga, Mm-mm. gitu kan. Ada kawan saya yang selalu saya ajak, kolaborasi, tanya-tanya, kayak Ya, coaching kayak gitu. iya. Nah, Itu pengaruhnya teman itu eh, terhadap ibu bagaimana menurut ibu? Pengaruhnya bagi ibu teman tadi bagaimana? kalau pengaruhnya bagi saya tuh itu membangkitkan semangat, saya nggak putus Mm-mm. asa gitu kan. Saya Mm-mm. juga tidak, "Ah, ngapain stres-stres, ah, kawan juga pernah ngalamin kayak saya," gitu aja, Bu Desi. Ya, jadi teman curhat di sekolah ya Bu ya, atas upaya kita memang begitulah Bu Nur, kita Mhm, sebagai guru memang tugas kita mencari upaya-upaya, strategi-strategi, model-model bagaimana meningkatkan minat ya Bu Nur. Ya iya, tetap semangat, iya, mudah-mudahan rancangan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu Nur siapkan nanti mencapai hasil maksimal yang seperti Ibu Nur inginkan, bahwa iya, seluruh murid mudah-mudahan mempunyai minat yang sama, ketertarikan yang sama terhadap pembelajaran kita ya Bu Nur. iya, eh, Tetap semangat, jangan putus asa, iya, karena kan kita sudah tahu bahwa murid kita kan adalah orang-orang yang unik ya Bu, iya, ya mhm, mhm, punya mhm. kepribadian yang berbeda satu sama lain. Nah, itu tugas kita untuk bisa mengenali potensi dari murid kita tersebut. Iya, Nah, Bu betul. Nur, saya berharap masih akan ada obrolan lainnya, Bu, tentang banyak hal tentang murid kita, juga membuka wawasan kita kan untuk bisa kita merancang pembelajaran yang lebih baik lagi, yang bisa Iya, berpusat pada murid kita. Nah, terima iya. kasih untuk sharing-sharing obrolannya hari ini, Bu. Saya senang sekali. Iya, iya, Bu Desi juga jangan bosan-bosan, Bu, ya, nanti kalau dapat WA Oh dari iya, saya, ya senang gitu sekali ya. Bu Nur. WA 24 jam dibuka. Iya. Saya ucapkan terima kasih loh ya, Iya sudah ya Bu mendengarkan Nur. saya. Sedikitnya saya dengan curhat juga kan ini, saya menemukan solusi, bersemangat lagi gitu, Bu, jangan Iya, ndak pantang menyerah gitu, Bu. iya, Makasih ya, iya. Bu, ya. Ya sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore, Bu Desi. Selamat sore Bu Nuraini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah sehat ya. Makanya kita kan eee, Alhamdulillah. bisa ngobrol ya. Saya kemarin tuh kan, ternyata ada kawan yang menyampaikan, "Eh, dicari sama Bu Desi." Iya, Oh, gitu iya, iya, iya. kan. Nah, Ya dicari betul sama Bu Bu Desi. Nur. Nah, Ya. kata saya, "Ada apa?" Kata saya tuh kan. Jadi saya Iya, penasaran, saya telepon Bu Desi deh, gitu iya. kan. Terus, telepon Bu Desinya, mungkin lagi istirahat kayak gimana. Nah, kebetulan kebetulan Bu Desi telepon saya juga, jadi, saya semakin penasaran, "Ada apa sih, Bu?" Gitu. Sampai-sampai Iya. mendatangin saya, ada apa?" Gitu ya. Iya, terima kasih untuk waktunya hari ini Bu Nur. Bisa jadi tempat saya curhat ya. Nah, curhat-curhat, sharing, tempat saya nanya-nanya gitu. Begini Bu Nur, Mhm, maksud tujuan mhm. saya kemarin nyari Bu Nur tuh saya mau mengobrolin sesuatu tentang Oh, pembelajaran. iya, iya, iya. Saya ini Bu, Mhm, kan bentar lagi tuh kita mau masuk ke semester genap tahun iya, pelajaran 2024-2025. iya, iya. Nah, saya ini tertarik untuk merancang project modul project P5
pembelajaran sosial emosional, Bu. Nah, modul project yang berjalan sekarang itu kan modul project saya ini kan modul gambut. Nah, 2 modul lagi akan saya persiapkan. Nah, salah satunya, Bu, saya tertarik dengan pembelajaran eksplisit, pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi saya banyak sekali kendala-kendala yang saya temui, Bu. Salah satunya itu saya masih banyak memerlukan materi-materi untuk mendukung nanti kesempurnaan modul project P5 saya ini, Bu Nur. Itu masalahnya, Bu Nur. Iya, iya, iya. Oke. Project P5 ya. Kan di situ tadi sama Bu Desi kan tuh tentang gambut, terus mau menerapkan apa tuh sosial emosional, Emosional, ya. emosionalnya. Ya. Banyak tuh kendalanya tuh. Terus Iya, Bu. kendalanya tuh seperti apa sih Bu yang ibu temukan tuh gitu sampai ibu curhat ke saya tuh gitu loh Bu. Iya. Kayak gimana? Gini, karena kan kami itu baru tahun ini memulai pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Jadi kemampuan kami itu masih sangat rendah dalam merancang modul project. Jadi untuk tingkat SMA itu kan harus 3 modul project per tahun. Nah, 1 modul project itu sudah dibina oleh Dinas Kehutanan. Alhamdulillahnya ada rekan guru yang sudah diberikan pelatihan untuk merancang modul project, Bu. Nah, kemudian karena kita mendapatkan materi tentang pembelajaran sosial emosional, untuk bisa kita masukkan sebagai pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler Ya. ataupun ekstra, Mm-mm. maka saya tertarik, Bu, dengan pembelajaran sosial emosional untuk kemudian akan saya kembangkan ke dalam pembelajaran kokurikuler Project P5. Nah, itu, Bu. Nah, kendalanya karena itu, Bu. Karena memang belum terampil mengembangkan modul project. Nah, itu, Bu. Jadi, untuk saat ini tapi Bu Nur, Mm-mm. saya terus berusaha mencoba Mm-mm. untuk mencari-cari materi yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian kita kemarin itu kan sudah banyak sekali diberikan contoh-contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tentang pembelajaran sosial emosional kan. Mm-mm. Nah, di situ saya sudah mulai mengumpulkan tuh, Bu. Saya mulai download RPP-nya. Nah, nanti RPP ini rencana akan saya masukkan, Bu. Saya masukkan, Ya. saya apa adaptasi, kemudian nanti saya sedikit bikin eh, perubahan sedikit-sedikit di bagian-bagian yang saya perlu Iya. eh, agar saya lebih mudah merancang model projectnya. Nanti langsung saya adaptasi saja gitu. Nah, kemudian untuk saat ini, Bu, saya sudah mulai merancang project ini, pembelajaran sosial emosional. Saya sudah mulai melihat tujuan, alur, dan pencapaian project ini nanti kemana. Kemudian dimensi, elemen, subelemen, perkembangan subelemen antar fasenya mau kemana nanti kan, Bu. Karena Mm. harapan saya pembelajaran sosial emosional di kokurikuler itu akan semua fase mempelajarinya. Kayak kami di SMA kan fase E di Iya. kelas 10, fase F di kelas 11 dan 12. Harapan saya PSE ini, Bu, adalah menjadi pembelajaran
dengan proyek P5 kami di kedua fase itu. Jadi semuanya mendapatkan pembelajaran itu, di mana nanti di rancangan saya tuh nanti ada perkembangan antar fase, sub elemen antar fasenya sudah mulai saya pikirkan. Nah, Hmm. alhamdulillahnya Bu, Iya. kemarin saya sudah diskusi dengan teman Hmm. yang kebetulan wakil kurikulum. Nah, Iya. beliau itu cukup memberikan respon yang positif dan Iya. setuju kalau nanti kami mencoba merancang modul proyek pembelajaran sosial emosional yang bisa kami gunakan untuk semester depan tuh, Bu. Nah, Oh. cuman ini masih dalam tahap perancangan, tapi sudah ada respon positif dari teman-teman bahwa mereka mau bersama-sama nanti menjadikan PSE sebagai modul proyek P5 kami gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Berarti sebenarnya kendalanya tuh kan sudah terpecahkan, Bu Desi. Nah, Bu Desi di Mm-mm. sini mungkin tinggal mengembangkan, ya enggak? Nah, Iya, Bu. tinggal mengembangkan, terus aksi nyatanya kan sudah digambarkan tadi ya. Mm-mm. Saya dengar dari cerita Bu Desi tadi kan. Terus ada guru juga yang sudah dikasih pembekalan ya dari dinas mana tuh tadi tuh ya. Iya, Jadi di sini nih Bu Desi, nah cara mengembangkannya tadi sudah ada iya. tadi ya cerita. Mm-mm. Ya, berarti ya sekarang tepatnya melaksanakannya mungkin ya Bu ya, itunya ya dak. Iya, Nah, melaksanakannya di waktu nanti semester mendatang kan? iya. Nah, Sekarang kami masih tahap merancang, Bu Nur. hmm, Masih merancang, hmm, eh, mencari ya, materi-materi yang mendukung hmm, nanti proyek kami. Eh, Nanti kan di dalam proyek ini kan ada kegiatan satunya. Ya, hmm, nah, kami sedang mencari itu, Bu, mengumpulkan materi-materi yang kami butuhkan, eh, khususnya untuk materi tentang pembelajaran sosial emosional. Karena hmm, ini yang akan kami kembangkan, artinya kami harus punya pemahaman yang baik hmm. terhadap eh, kompetensi sosial emosional dan bagaimana cara mengembangkannya dan cara membelajarkannya ke siswa gitu, Bu Nur. Iya, berarti kan di sini udah Bu Desi udah menggambarkan, terus udah mencari juga gitu kan, mencari Iya, dari kendala yang Bu Desi hadapin kan. Sekarang kan iya, tinggal tinggal nantinya kan mudah-mudahan ya Dak, nah, mm-mm, mudah-mudahan rencana dan rancangan yang mungkin telah disepakatin ada tadi kan bersama rekan ya Dak. iya. Nanti semoga terlaksana saja. Terima Terus kasih, Bu Nur. semoga terlaksana. Dari semua kendala-kendala kan sudah Bu Desi ini rancang kan untuk ke depannya. Mm-mm. Ya kan berarti tinggal tinggal pelaksanaannya saja nanti di waktu karena ya di waktu yang sudah ditentukan sama Bu Desi sama rekan-rekannya itu berarti eh, rencana aksi gitu ya untuk Iya, kedepannya. Tinggal itu aja, dak. Nah nanti iya, kalau udah rencana aksinya itu sudah terlaksana nanti ini kan, mm-mm. itu berarti kan ada semacam tanggung jawab dalam proyek ini itu bagaimana tuh Bu Desi nanti? Eh, Kami berkomitmen, Bu Nur, Mhm, di proyek ini kami sudah membuat eh, mhm, SK khusus untuk proyek P5. Nah, SK inilah bentuk komitmen kerjanya, Bu. Di SK itu ada penanggung jawab, kepala sekolah, mhm, kemudian koordinator proyek. Nah, kemudian koordinator proyek ada lagi koordinator kelas. Nah, koordinator kelas ini per fasenya tuh, Bu. Per fase itu kan kalau kelas fase itu kan ada 3 kelas kebetulan di kami. Jadi E1, E2, E3 itu ada koordinator kelasnya tuh.
Nah, nanti di koordinator kelas masing-masing di bawah koordinasi dari koordinator project itu mereka lah yang akan membelajarkan modul project yang kita siapkan tadi, Bu. Nah, nanti di dalam pembicaraan kami di awal Mhm. itu koordinator project dan kebetulan koordinator project adalah waka kurikulum, Ya. dia sudah cukup memahami, Bu. Itu enaknya saya. Jadi koordinator project ini cukup paham terhadap kurikulum dan pengembangannya. Hmm. Bagaimana pembelajarannya. Itu sangat terbantu saya, Bu Nur, dengan koordinator project yang sekarang yang kebetulan beliau ini juga wakil kurikulum. Beliau Hmm. sudah mengatur bagaimana strategi membelajarkan proyek, bagaimana cara memanajemen koordinator kelas, Bu Nur. Jadi Hmm. lebih gampang lah nantinya, Bu Nur. Kalau harapan saya kan, Iya, iya. dengan sudah dibikinnya komitmen kesepakatan bersama tertuang dalam SK, sudah jelas tupoksi masing-masing, ya harapan saya ya pembelajaran proyek P5 PSE bisa kami laksanakan di semester genap tahun pelajaran 2024-2025 besok. Mm-mm. Iya, wis luar biasa. Rencananya memang luar biasa. Semoga Iya, di sana nanti di semester genap dah, ya dak, Bu Desi ya. iya, Ah, iya. pokoknya luar biasa deh. Saya juga bisa belajar nih, bisa belajar banyak dari Bu Desi tentang penerapan P5 ya, tentang Iya, penerapan P5. Dan kita juga semoga nanti ke depannya Bu Desi juga kan sesuai dengan harapan pekerjaan pekerjaan atau rencana kita nih kan sesuai hati lah gitu kan. Kalau hati kita iya, tenang tidak akan gimana ya, kalau hati kita tenang tidak akan galau, tidak akan, waduh saya ini gimana ya, saya mau curhat ke orang gini, tapi pasti harus ada curhat ke orang gitu ya. Ya iya. Bu Desi ya. Mungkin kendalanya kan sudah tuh, sudah apa tuh, udah ketemu ya dak dengan rancangan-rancangannya. Eh, ada ada lagi dak curhatan-curhatan yang lain mungkin cuma Eh, Kayaknya cuman itu, Bu Nur. ya. Saya memang penuh harap bahwa modul project P5 pembelajaran sosial emosional saya Mm, ini bisa eh, dapat kami rancang dengan baik, Bu Nur. Ya, mm, harapannya iya, tentunya kita bisa meningkatkan kompetensi sosial emosional murid, kan Bu Nur? Nah, iya, maka itu saya merasa sangat penting untuk menyegerakan perancangan mode proyek P5 pembelajaran sosial emosional ini, Bu Nur. Itu harapan saya tuh. iya, iya. Sesegera mungkin. Iya, semoga deh harapan-harapan Bu Desi ke depan Ya. kita ya saya juga sebagai pendengar lah di sini kan. Mm-mm. Ya, Semoga ini kan masih ada 3 bulan ya, Bu Nur. iya semoga Oktober, November, Desember. Nah, jadi kan itu. semoga rencana Bu Desi yang ke depan tuh ya kata Bu Desi tadi kan rencana sudah aduh luar biasa deh ya kan luar Iya, biasa ya sedikit-sedikit nanti itu kan iya, sedikit-sedikit nah gitu ada rencana aksinya gitu kan. Nah, iya, ada, mungkin Bu Nur. ya semogalah kita kita bareng-bareng jugalah dengan saya mendengar permasalahan Bu Desi yang luar biasa gitu kan, yang luar biasa ada kendalanya, terus, Ya bisa nanti, ya memecahkannya kalau saya ini Bu Nur, kan kita udah belajar nih tentang mhm, PSE. ya, Nah, nanti kalau Ibu Nur ada waktu, saya WA-WA, saya tanya-tanya, ya saya minta masukan, saran. Eh, Mudah-mudahan Ibu Nur bersedia. insyaallah Bu. Asik ya ngobrol kita hari ini ya Bu ya, saya Iya, juga mendapat mendapat ilmu juga loh Bu. Semoga sukseslah kita ya Bu ya, Ibu iya juga Bu dengan Nur. rencananya ya Bu ya. Iya, Besok-besok
kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya, Iya, yang Bu. asik gitu Terima ya, Bu, kasih ya. waktunya. Iya Terima ya, kasih sama-sama waktunya, Bu Bu Desi. Nur. Ya, semangat ya. Iya, Bu Nur. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.